Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Demikian ungkapan lirih duka mendalam yang Maria ungkapkan pada Yesus atas peristiwa kematian saudaranya Lazarus. Kita pasti maklum keadaan saudaranya Lazarus yang telah dimakamkan, apalagi tanpa formalin kala itu. Namun apa daya, kini sudah 4 hari berlalu. Pupuslah sudah harapan, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Saudara, tidak jarang ketika persoalan hidup menghimpit, ketika kita benar-benar tak kuasa dan harus menerima peristiwa pahit, serasa langit runtuh. Oh Tuhan, seandainya Engkau ada di sini. Namun apa hendak dikata, semua telah terjadi. Saudara, nas ini memberikan jawab kepada kita bahwa Allah peduli pada kita. Allah sungguh mengasihi kita. Allah menangis bersama kita. Bila Yesus seolah terlambat datang memberikan pertolongan, Allah tidak benar-benar terlambat untuk memberikan pertolongan. Namun ada maksud Allah yang sungguh indah di balik persoalan yang kita hadapi. Saudara, Yesus sungguh mengasihi kita. Dalam nas dikatakan bahwa para murid telah mengingatkannya supaya tidak pergi lagi ke Yudea. Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ayat 8. Namun Yesus tak memperdulikan segala tantangan yang menghalang. Dengan kasih dia mau datang, sungguh-sungguh datang memberikan pertolongan. Lazarus yang telah 4 hari terbaring dalam kubur pun sanggup dibangkitkannya. Saudara, ungkapan lirih menyayat di kedalaman batin bak di sayat sembilu yang diungkapkan Maria adalah ungkapan yang mewakili rasa kita ketika memahami secara terbatas peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Cara pandang kita yang terbatas tentang Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan seolah terlambat memberikan pertolongan atas segala pinta yang padanya kita pohonkan. Alkitab menyaksikan bahwa Yesus sengaja menunda kedatangannya justru untuk suatu maksud yang amat penting, supaya anak Allah, yaitu Yesus, dimuliakan. Untuk membuktikan supaya para murid Marta, Maria, saudara dan saya dan semua orang percaya bahwa Yesuslah terang bagi dunia, sumber pengharapan bagi manusia, sanggup membebaskan manusia dari kematian karena dosa. Saudara, menghadapi situasi yang sulit di masa ini, kita harus tetap memiliki pengharapan. Namun kita harus mengambil hikmah secara positif untuk membenahi diri, memahami hakikat hidup dan kemana tujuan kita sesungguhnya setelah mati, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Segala peristiwa yang terjadi bisa jadi semacam cambuk kecil agar kita tersadar atas segala kealpaan kita selama ini. Bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini, baik pendidikan, teknologi, kedudukan, harta, kekayaan, seolah menjadi tujuan, seolah dijadikan Tuhan melebihi Tuhan yang sesungguhnya. Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, banyak juga manusia seolah bertanya pada Tuhan, "Oh Tuhan, kenapa Engkau biarkan kami menderita, tak berikan pertolongan?" Namun sebaliknya, ketika biasanya hidup kita aman-aman saja, bahkan melimpah berkat, kedudukan, kuasa, harta, kekayaan, adakah yang begitu serius bertanya pada Tuhan, "Oh Tuhan, apa yang harus aku perbuat dengan apa yang ada padaku, supaya Engkau berkenan dan aku beroleh selamat?" Saudara, bila Tuhan seolah terlambat berikan pertolongan, Tuhan tidak benar-benar terlambat berikan pertolongan. Kita masih punya harapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Pengharapan bagi siapa saja yang sungguh-sungguh berpengharapan. Sebagaimana Maria mengharapkan kasih Yesus, tidak dibiarkannya putus pengharapan. Berharaplah padanya. Benahi diri mumpung Tuhan beri waktu. Perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Luruskan apa yang perlu diluruskan. Bertobatlah sungguh-sungguh. Pergunakan hidup untuk melayani Tuhan. Lakukan apa yang selayaknya patut dilakukan, sekiranya berguna bagi sesama dan alam lingkungan
untuk kemuliaan nama Tuhan. Mumpung masih ada waktu, kita masih punya harapan. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin.